Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pemeriksaan urin secara mikroskopis. Program Studi Ilmu Keperawatan Reguler B Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim Jambi. Untuk SOP pemeriksaan urin secara mikroskopis, yaitu yang pertama ruang lingkup, adalah serangkaian kegiatan melakukan pemeriksaan unsur-unsur sedimen organik atau non-organik dalam urin secara mikroskopik. Untuk tujuannya yaitu untuk dapat melakukan pemeriksaan unsur-unsur sedimen organik atau non-organik dalam urin secara mikroskopik dengan benar. Kebijakan untuk mendapatkan hasil maksimal, pasien dilarang minum obat sulfa sampel urin ketika diperiksa tidak boleh lebih dari 2 jam. Untuk peralatannya yaitu ada centrifuge tube. Nah, ini gambarnya. Ini sebagai wadah untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat berkumpul ke dasar tabung sentrifug. Nah, untuk yang kedua ada namanya tabung reaksi. Nah, yaitu sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia dan untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ketiga, ini namanya objek gelas, yaitu digunakan untuk menempatkan objek yang akan dilihat atau dianalisa dengan menggunakan mikroskop. Terus yang keempat ada namanya Dutch glass. Nah, ini fungsinya untuk menutup preparat yang diletakkan di objek gelas saat akan mengamati preparat di mikroskop. Yang terakhir ada alat namanya mikroskop. Nah, mikroskop ini untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil. Seperti ini ya gambarnya. Bahan pemeriksaan tentunya kita memakai urin dan urin sewaktu porsi tengah juga bisa. Bahan penunjang yaitu tisu. Oke. Contoh ilustrasi pengambilan sampel urin secara mikroskopis. Prosedur dimulai dengan Ini ilustrasi pengambilan sampel urinnya secara mikroskopis. Yang pertama, kita bisa bersihkan dulu. Bersihkan kemaluan dengan tisu steril ya. Kita bersihkan menggunakan tisu steril agar bakteri dan sel sekitar kemaluan tidak ikut terbawa ke dalam sampel. Selanjutnya, kita bisa keluarkan urin terlebih dahulu sampai 2 detik. Biarkan terbuang dulu ya. Setelah itu baru masukkan urin selanjutnya ke dalam wadah sampel. Nah, sehingga tingginya 3-6 cm. Terus kita tutup rapat agar tidak tumpah dan tidak terkontaminasi. Oke, kita tutup rapat dulu ya. Nah, sudah rapat seperti ini. Oke. Setelah itu baru kita ambil tisu steril
kita bersihkan bagian luar wadah. Nah, kita bersihkan bagian luarnya ya, menggunakan tisu steril. Oke, kita bersihkan. Nah, sehingga bersih, tidak ada percikan urin. Kemudian baru kita mencuci tangan. Ikuti prosedur berikut ya. Kita basahi dulu tangan kita dengan air yang mengalir. Setelah kita basahi, kita ambil hand soap. Kita putar-putar telapak tangan, jari-jari sela jari, terus punggung jari bergantian. Setelah itu sela-sela jari serta ujung-ujungnya ya. Ibu jari dengan posisi memutar. Ya. Baru kita ujung-ujung jari dengan saling bertautan. Baru kita bilas menggunakan air yang mengalir. Ini kita gosok-gosok. Oke. Setelah merasa bersih cukup, kita matikan kerannya. Baru kita gunakan tisu untuk mengeringkan tangan. Kita pakai tisu yang sekali pakai ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah gambaran hasil pemeriksaan sedimen urin melalui mikroskop. Nah, setelah kita melakukan pengambilan sampel urin, ini hasilnya beberapa hasil yang muncul pemeriksaan sedimen urin tersebut melalui mikroskop, yaitu ada sel epitel. Ini seperti ini ya, sel epitel ini seperti ini yang ada di gambar. Nah, teman-teman, sel epitel ini normal berada dalam urin dengan nilai normal kurang dari 15 sampai 20. Sedangkan nilai normal eritrosit kurang dari 4 sampai 5. Peningkatan kadar eritrosit dalam urin mungkin menunjukkan adanya peradangan pada ginjal. Nah, selain itu ada juga leukosit. Nah, seperti ini, leukosit bentuknya seperti ini kalau dilihat dari mikroskop, yaitu normal leukosit dalam urin juga kurang dari 5, teman-teman. Nah, misalnya ada nilai leukosit yang lebih dari 5 mungkin menunjukkan adanya pyuria. Nah, pyuria ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan leukosit dalam urin. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa penyebab seperti infeksi saluran kemih, keganasan, atau gangguan pada ginjal. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya silinder. Nah, silinder urin normal mungkin berisi 0 sampai 1 silinder hialin per LPL. Nah, kemudian ini bentuk gambarnya seperti ini ya, silinder. Terus ada namanya trichomonas. Nah, ini trichomonas gambarnya seperti ini ya, teman-teman, kalau dilihat dari mikroskop atau melalui mikroskop. Nah, trichomonas ini adalah parasit menular seksual yang dapat berasal dari urogenital laki-laki dan perempuan.
Ukuran organisme ini bervariasi antara 1 sampai 2 kali diameter leukosit. Nah, selanjutnya ada spermatozoa dan bakteri. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman gambarnya. Ini adalah spermatozoa dan ini adalah gambar bakteri. Nah, spermatozoa ini adalah untuk membuahi sel telur dalam proses perbuahan. Terus kalau bakteri ini bakteri yang umum dalam spesimen urin karena banyaknya mikroba flora normal vagina atau metus uretra eksternal dan karena kemampuan mereka untuk cepat berkembang biak di urin pada suhu kamar. Nah, selain itu, bakteri ini juga dapat disebabkan oleh kontaminan dalam wadah pengumpul, kontaminasi tinja, dalam urin yang dibiarkan lama atau basi, atau memang dari infeksi di saluran kemih. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.